Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana caranya menumbuhkan jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan dalam diri kita. Sebelumnya, bagi seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, bagi yang baru gabung pada channel Suryanto Salsaf, jangan lupa like, komen, subscribe di bawah ini ya. Mari kita bahas bersama bagaimana caranya menumbuhkan jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Oke teman-teman, sebelum saya sharing tentang bagaimana tips menjadi seorang pengusaha, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Ini pengalaman pribadi ya. Bagaimana saya awalnya bercita-cita menjadi seorang PNS. Ketika saya sekolah SMK dan mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, dari sana terpatri. Saya melihat beberapa orang, bahkan ada saudara saya menjadi PNS, terpatri dalam pikiran. Kayaknya enak ya jadi PNS. Status sosial di masyarakat luar biasa, tunjangan dapat, dan ketika kita punya anak juga ada tunjangan, dan beberapa kemewahan-kemewahan yang lain. Dari sana saya berpikir, oh iya, saya kelak harus menjadi seorang PNS jika hidup saya kepingin nyaman dan tentram. 3 tahun berlalu, saya lewati di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, tetap cita-cita tersebut terpatri dalam diri bahkan di hati. Ketika saya rekom, saya kuliah di Untak Banyuwangi, semester 1, semester 2, bahkan semester 3, cita-cita menjadi PNS itu masih ada. Tapi lambat laun, ketika saya ikut bapak berwirausaha spare part motor di toko Madura Indah, saya lihat bagaimana caranya berjualan, bagaimana caranya transaksi, dan sebagainya. Saya lalu berpikir, loh ternyata enak ya berwirausaha. Ternyata berwirausaha itu santai. Ternyata berwirausaha itu bisa ngatur diri kita sendiri. Dalam artian kita mau buka jam berapa silakan, mau tutup juga silakan. Jadi tidak ada yang mengatur. Dari sana perlahan-lahan saya memutar balikkan cita-cita saya. Dan saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi sekilas cerita dari saya untuk teman-teman di seluruh Indonesia, bagi kalian yang masih bingung mau berwirausaha atau menjadi seorang PNS, dokter, ataupun pegawai, tidak apa-apa. Itu semua baik untuk kalian. Tapi saya sarankan, apapun cita-cita kalian, milikilah cita-cita untuk memiliki wirausaha sendiri. Oke teman-teman, biar nggak bertele-tele, mari kita bahas satu persatu bagaimana caranya menumbuhkan jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Yang pertama, kita harus sering bahkan setiap saat bergaul, berteman dengan seorang pembisnis. Ini yang saya lakukan. Dulu awalnya saya pemalu, tapi saya beranikan diri untuk berkumpul bahkan berteman dengan seorang pengusaha. Awalnya minder teman-teman, mindernya saya ini siapa? Saya ini punya apa? Saya ini usaha apa yang bisa saya lakukan? Tapi dengan tekad, saya beranikan diri, saya bergaul dengan beberapa orang. Dari sana, timbul perasaan, pemikiran, bagaimana caranya saya pribadi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Yang kedua, teman-teman bagi yang suka berorganisasi, maupun yang masih SMA, bahkan yang sudah kuliah, saya sarankan untuk bergabung dalam organisasi. Organisasi apapun yang kalian ikuti, usahakan ada satu organisasi bisnis. Kalau saya pribadi sih, saya sarankan untuk mengikuti HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dari sana,
Saya digembleng. Dari sana, saya belajar. Saya melihat, saya mencerna bagaimana orang-orang itu melakukan manuver untuk berbisnis, bagaimana orang-orang itu mengegolkan dalam berbisnis, dan sebagainya. Dari sana, pasti kita akan, dalam diri kita itu akan bisa mengikuti jalan mereka. Yang ketiga, setelah kita berteman, bergaul, dan juga melihat orang-orang yang action dalam bisnis, yang ketiga kita harus action sendiri. Kita harus memulai, karena menurut saya kita tidak penting teori. Teori itu penting ketika setelah teori kita dapat, kita ada action tindak lanjut dari teori tersebut. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika dua hal sudah dilakukan, yang ketiga adalah action. Gak usah muluk-muluk teman-teman. Lakukan apa yang ada di sekeliling kalian. Seperti contoh, ketika kalian punya teman yang bisnis kuliner, bagaimana kalian mencoba untuk memasarkan kuliner tersebut? Atau mungkin yang cewek-cewek, itu biasanya saya sering kayak jual kerudung, sepatu, tas. Jadilah kita sebagai reseller. Jadi kan mudah. Dari sana kita akan belajar, kita akan tahu bagaimana caranya bertransaksi, dan juga bagaimana kita bisa membuka peluang-peluang yang lain. Dan untuk yang terakhir, ini bonus ya. Yang saya lakukan adalah sering membaca buku teman-teman. Ini buku yang terakhir, saya membaca bukunya Jack Ma. Itu tentang membongkar rahasia kaya ala Jack Ma. Ini luar biasa teman-teman. Dia itu berawal dari guru, tapi saat ini dia berhasil menjadi orang terkaya di Cina. Dan masih banyak buku-buku yang lain yang saya baca ini ya. Ini bukunya Renat Kasali. Saya sangat ngefans dengan Renat Kasali karena beberapa buku yang saya baca itu akan merubah pola pikir kita yang sering dikatakan adalah era disruption. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, ketika yang pertama sudah dilakukan yaitu bergaul dengan pembisnis, yang kedua, mengikuti organisasi yang ada kaitannya dengan bisnis. Yang ketiga adalah action. Selanjutnya, teman-teman harus mengasah otak kalian, harus mengasah pemikiran kalian dengan banyak membaca literatur tentang bisnis. Dari sana pasti akan teman-teman membuka celah, membuka pikiran bagaimana kita caranya untuk berbisnis. Mungkin cuma itu ya. Nanti ketika ada mungkin komen atau mungkin sanggahan, jangan lupa nanti komen di bawah ya. Oke? Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video ini penting dan bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.